ya Pak Amsakar lebih paham lah seluk-beluk Kota Batam. Di balik lelaki yang hebat itu selalu ada wanita yang luar biasa. Ya. Siapa wanita luar biasa di balik Pak Rudi? Bu Marli. Iya, iya. Nah, itu Ada fenomena menarik nih di Batam. Satu sisi Bu Marlin adalah istri dari Pak Rudi yang katanya akan melanjutkan program. Tapi di sisi lain juga ada Pak Amsakar Ahmad yang notabene adalah wakil wali kota yang mungkin juga bisa membawa predikat akan melanjutkan. Nah ini sama-sama nih jargonnya mungkin nantinya akan melanjutkan dan ini terjadi kebimbangan di masyarakat. Siapa sebenarnya? Atau jangan-jangan membuka peluang ada calon lain juga ini kan? Gimana Bang Devo? Gerakan itu kan kayaknya udah identik dengan Pak Amsakar kayaknya. Ya. Oke. Jadi dari tadi kita kan udah puji-puji Pak Rudi. Ya. Saya ini 10 tahun loh Oke. pendukung Pak Rudi. Ya. Kami selalu support, kami tahu beliau yang bisa, kami Ya. tahu dia yang punya pengalaman, dia yang berani. Cuman semua itu kan ada pendampingnya, Ya. ya kan? Nah itu Ntar dulu disebut dulu pendampingnya Pak Amsakar. Pak Amsakar. Iya. Ya Bu Marlin kan pendamping juga Oh kan iya, gitu. betul. Yang mewakili beliau memimpin Kota Batam lah. Oke, ya. Nah mungkin ya sudah saatnya lah estafet yang betul-betul paham lah selama ini tentang Kota Batam. Jadi sebenarnya kita sangat-sangat open gitu ya kalau untuk kompetisi politik yang benar-benar terbuka, jujur, berimbang gitu. Cuman ya itulah yang lagi kita perjuangkan. Karena kan dari segi ya kalau kita bilang resmi ya belum ada juga yang resmi Ya, karena betul. pendaftaran belum dibuka ya. Ya. Terus dari dukungan juga belum tahu siapa Betul. yang akan mendukung gitu. Tapi yang jelas ya kita berjuang lah gitu demi Kota Batam. Tapi kenapa pilihannya jatuh ke Pak Amsakar? Karena beliau itu sosok yang benar-benar bisa ngerangkul seperti yang teman-teman harapkan tadi gitu. Jadi apapun dia pasti respon. Dia orangnya benar-benar responsif sekali dan pembuatan keputusan itu bisa di detik itu. Karena kita pernah beberapa kali di acara, berapa kali di pekerjaan lah ya profesional. Jadi beliau tuh selalu jadi penengah gitu. Kita mau nyapai apa nih gitu. Jadi beliau bukan yang tipe lu gini, kalau lu nggak mau gini lu out. Dia nggak gitu. Dia kayak kita diskusikan. Gimana? Dia kan akrab dengan panggil nama. Dia rata-rata ingat sama semua orang. Gimana Vo? Gitu. Nah itulah mungkin kita pengen beliau melanjutkan lah gitu yang sudah beliau perjuangkan berdua. Nah mungkin sudah saatnya. Terus juga beliau kan benar-benar orang lama ya. Orang lama dan anaknya juga seumuran sama kita gitu. Jadi sangat-sangat mudah lah komunikasi. Anak Pak Rudi juga seumuran sama kita. Teman baik kita juga. Cuman ya yang namanya ada yang dukung sebelah sana ya harus ada dong yang dukung sebelah sini. Kira-kira gitu aja. Ya, artinya sepakat bahwa yang harus melanjutkan itu Pak Amsakar bukan Bu Marlin. Meskipun jelas-jelas Bu Arudi juga sudah mendeklarkan Bu Marlin. Sebenarnya kalau 3 periode Ya. kami dukung Pak Rudi juga. Cuman periode. kalau Kalau bisa bisa. 3 periode karena kan udah ketahuan. Ya. Cuman Tapi kan sama seperti di Pilpres. betul. Nah, Yang kalau bisa 3 periode ditanggung, kalau enggak di Gibran yang dimajukan kan. Iya. Hampir sama kan gitu. sebenarnya kalau kita lihat dari Pilpres ya, anak presiden itu kan maju bukan jadi ketua, jadi wakil. Ya. Nah, mungkin kalau jadi wakil masih oke lah, gitu. Cuman kalau untuk jadi pemimpin ya yang betul harus pengalaman. Jadi Sebenarnya keyakinannya Pak Amsakar yang lebih pengalaman. Meskipun Bu Marlin juga wakil gubernur. betul, Ya. tapi ya menurut pandangan kami dan kepercayaan kami ya Pak Amsakar lebih paham lah seluk-beluk Kota Batam.
Dari pandangan kita ya, Pak Rudi kan sangat-sangat profesional. Ya. Setelah beliau dari kepolisian, Hmm. beliau kan juga pengusaha. Ya. Sebelum jadi anggota DPR, beliau lama di pengusaha. Jadi kami pengusaha-pengusaha muda juga sangat-sangat pro sama beliau. Harusnya di tangan beliau itu banyak sekali calon-calon wali kota yang bisa beliau usulkan, yang best of the best pasti dia tahu. Tapi ya balik lagi, kan yang diusulkan istri beliau. Ya. Nah jadi ya mungkin dari pendapat itu kita lebih akan dukung Ke Pak Amsakar. wakil wali kota sekarang. Oke. Gitu, kira-kira. Gimana Greg? Udah gatel kayaknya dia. Ya. Jadi kalau saya tuh simpel aja Mas Agus. Ya. Kenapa pro ke Bu Marlin? Bu Marlin tuh udah jelas keberlanjutan pembangunan di Batam ini akan dilanjutkan. Pak Amsakar saya belum tahu. Wakilnya kan Pak Amsakar, artinya kebijakan kemarin diambil Iya. bersama Pak Amsakar. Belum tentu juga mungkin mau dirubah sedikit kan. Nah ini kan belum masih abu-abu nih. Ya, Kan? ya. Nah, jadi kalau saya yang pasti-pasti aja ya karena Bu Marlin akan melanjutkan seluruh kebijakan dan arah pembangunan infrastruktur ke depannya, ya saya lebih simpelnya itu saya pilih Bu Marlin. Dan Bu Marlin itu bukan sosok yang nggak mampu untuk menjadi wali kota. Hari ini dia terbukti dia sebagai wakil gubernur. Ya. Ya seperti tadi Rio bilang keberhasilan Batam ini ada dari provinsi juga gitu ya Pak Ansar. Ya jangan lupa Pak Ansar itu wakilnya Bu Marlin kan gitu. Jadi andil itu pun ada juga di tangan Bu Marlin gitu kan. Itu ini yang tidak setuju boleh interupsi loh ini. Nah, jadi terus Bi. Di mana rumahnya? Enggak. Enggak ya. Itu. Oke, sip bercanda aja Mas. Apa namanya? Bukan gubernur tadi yang gue bilang. Apa Provinsi. kolaborasi antara Provinsi, kan? hubungan legislatif dengan eksekutif. Oh ya, bukan berarti Leo tadi bilang. bilang. Ah, jadi tadi kan Leo bilang tuh Batam ini berkembang ada pengaruh dari provinsi. Ya. Itu kan Pak Ansar. Pak Ansar itu kan wakilnya Bu Marlin. Nah, jadi memang Bu Marlin ini punya kompetensi yang cukup untuk memimpin kota Batam ini. Salah satu penghargaannya itu di 2021 itu Bu Marlin itu mendapatkan prestasi itu Best Woman Inspiratif di 2021 dan Top Woman Leader Government Innovation and Performance di tahun 2022. Jadi ini bukan Bu Marlin ini bukan hanya karena sekedar dia istri dari Pak Rudi gitu. Jadi memang Pak Rudi juga kayak tadi teman-teman sepakat di sini bahwa Pak Rudi itu pemimpin yang luar biasa lah intinya dari tadi kan. Dibilang ini si A si B kan gitu. Nah, jadi Pak Rudi juga punya insting. Jadi kalau istrinya nggak menyanggupi itu, dia nggak akan, Pak. Jadi Pak Rudi ini bukan orang bodoh karena dia istrinya ini karena istri saya kamu calon gitu. Karena punya kompetensi juga, punya kemampuan juga. Jadi karena saya lihat Bu Marlin juga punya punya kemampuan, ya saya pilih Bu Marlin. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Gimana? Tetap ada bantahan? Devo, ada bantahan? Bantahan ya? Heeh. Bantahan mungkin ya belum cukup lah Pengalamannya. Jadi pengalamannya 2 tahun, kan 2 tahun kan? 2 tahun dibandingkan 10 tahun, belum? Betul. Jadi ya mungkin kan dari segi probabilitasnya kan memang Ya. Pak Rudi udah nggak boleh lagi. Ya, betul. Terus mungkin di gubernur juga padahal ya mungkin kalau misalnya Bu Marlin maju lagi jadi wakil gubernur mungkin bisa menang. Misalnya kalau Pak Rudi masih di wali kota gitu ya. Gak mungkin ya suami istri. Gak mungkin, ya. Di pilgub ya. Tapi memang ya kondisinya harus seperti ini. Memang orang pandangan yang kita tangkap itu ya mungkin orang yang bisa kita percaya adalah ya keluarga gitu ya. Kalau menurut pandangan kami ya Pak Jokowi juga dia kan nyalonin anaknya ya. Jadi membantah tadi bahwa pandangannya untuk itu adalah kemampuan tetapi lebih titik dominan pada keluarga. Betul. Jadi sebenarnya gini. Belum Greg, belum ya. Jadi Okay. Jadi seperti Pak Jokowi ya. Kan Gibran baru jadi
wali kota Solo ya. Wali Kota Solo, Nah, ya. jadi ya emang benar-benar ya udah Prabowo nih yang minta Ya. jadi wakil. Nah, jadi kita juga satu Indonesia 90 juta orang itu setuju Gibran cocok Ya. jadi wakil. Karena memang di Gibran itu kita yang bisa masuk. Anak muda nih mau masuk kemana gitu. Kalau kita tanya sama menteri-menteri yang udah tua, Pak bikin Olimpiade Mobile Legend dong. Mungkin pada nggak tahu. Cuman kalau Gibran paham gitu. Seandainya Bu Marlin nanti ngambil anak muda sebagai wakilnya, apakah goyah nggak? Bisa. Bisa goyah ya, jadi. bisa goyah pikiran ya. Bisa jadi. Cuman gitu. Iya, Tapi iya, emang iya. kalau dari segi kapasitas ya jujur aja Gibran ya belum mampu dong Iya, iya, jadi iya. presiden. Bahkan mungkin jadi gubernur DKI pun belum tentu Iya, menurut kita. Karena dari undang-undang udah jelas ya bahwa Usia, kapasitas seorang wali kota itu sangat-sangat dominan. Kapasitas wakil ya mensupport aja Ya. gitu. Jadi beda. Nah, Pak Musakar kan udah 10 tahun nih. Ya. Udah tahu dia seluk-beluknya. Takaran garamnya berapa, kalau urusan ini kemana, segala macam. Dan benar-benar decision makernya beliau, bukan nanya lagi. Gitu. Oke. Mas, Kira-kira sedikit Mas. Jadi Ya. ini saya mau Sebelum saya lempar. Ya saya mau agak bantah sedikit. Jadi nggak, pernyataan dari Devo tadi itu kan bahwa karena ada hubungan keluarga makanya dipilih, bukan sekedar kemampuan kan gitu. Jadi kita lupa sering. Kita tuh sering mendengar quotes itu, di balik lelaki yang hebat itu selalu ada wanita yang luar biasa. Ya. Siapa wanita luar biasa dibeli Pak Rudi? Bu Marlin. Iya, Nah, itu dia. Jadi jadi ini bukan hanya ini ya, bukan hanya karena saya memang pro sama beliau itu. Jadi saya juga pun lihat dari aspek itu, Pak. Jadi Pak Rudi itu mengambil keputusan itu pun juga pasti ada ngobrol di rumah sama Bu Marlin. Nah, jadi memang dia punya kemampuan gitu. Jadi Pak, karena sering mungkin diskusi, ya mungkin layak kan gitu kan. Nah, jadi bukan karena berdasarkan ada ikatan suami istri itu aja gitu. Oke. Karena memang berkompetensi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.